Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. تبارك الذي جعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, karunia, anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, kita sama-sama bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah berada di jalannya, dan kelak kita mengharapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat dari beliau, baik syafaat dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agama yang sangat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Dan salah satu yang sangat diperhatikan, yang sangat ditegaskan di dalam Islam ini adalah mengenai makanan yang halal dan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua untuk senantiasa
memakan makanan yang halal dan yang baik. Adapun makanan yang halal dan yang baik adalah makanan yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, zatnya adalah halal dan baik. Cara pengolahannya dengan cara yang baik. Dan yang paling penting adalah cara memperoleh rizki dengan cara yang halal dan yang baik. Misalkan kita memakan ayam, kita kelola ayam dengan sedemikian rupa, lalu kita makan ayam tersebut masuk ke dalam perut kita. Ayam yang secara zatnya halal dan baik untuk kita konsumsi. Namun bila kita mendapatkan rizki, kita belikan ayam tersebut dari rizki yang haram, dari rizki yang syubhat, maka ayam yang secara zatnya halal dan baik untuk kita makan, namun secara hakikat makanan itu haram untuk kita makan. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita semua untuk senantiasa memakan makanan yang halal dan yang baik, baik secara zatnya maupun secara hakikatnya. Sebab makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita ini, itu berdampak besar bagi kehidupan kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Apabila makanan yang kita makan berasal dari harta yang halal, harta yang baik, maka akan melahirkan hal-hal yang baik pula. Namun harta yang kita makan berasal dari harta yang syubhat, harta yang haram, maka akan melahirkan hal-hal yang buruk juga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ingat, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Baik ucapannya, baik perbuatannya, baik amal ibadahnya. Namun apabila ia buruk, maka rusaklah seluruhnya. Rusak ucapannya, rusak perbuatannya, rusak amal ibadahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bukankah Rasulullah SAW telah menceritakan dalam hadisnya mengenai seorang laki-laki yang melakukan perjalanan safar sehingga tubuhnya penuh dengan debu, rambutnya kusut, lalu laki-laki ini mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Namun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufasir, para muhaddis menafsirkan hadis ini, mengkiaskan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan safar, yang pakaiannya penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan, dikiaskan seperti seorang hamba yang melakukan mujahadah, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia habiskan malamnya untuk melaksanakan qiyamul lail. Ia habiskan hari-harinya untuk menghatamkan Al-Quran. Ia habiskan siangnya untuk berpuasa. Ia habiskan sebagian hartanya untuk menyantuni anak yatim, fakir, miskin, kaum duafa. Ia gunakan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun semua amal ibadah seorang hamba ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya berasal dari harta yang haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia dikenyangkan dari harta-harta yang haram. Fa anna yustajabullah, maka bagaimana mungkin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah itu adalah zat yang maha baik, yang hanya menerima yang baik-baik dari hambanya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Hal ini serupa sebagaimana di dalam kitab Zubat nazamnya berbunyi, wa kullu ma mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Orang yang melakukan ketaatan lalu dia bersamaan melakukan hal-hal yang haram, memakan makanan yang haram, misl bina'i fawqa maujin yuj'alu, seperti membangun bangunan di atas ombak yang sangat besar. Baru 1, 2, 3 bata kita bangun bangunan, tidak akan pernah jadi itu bangunan lantaran kita membangunnya di atas ombak yang sangat besar. Ini diumpamakan seperti seorang tidak akan pernah mencapai makam ketakwaan, makam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila ia tidak mampu menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, setiap dari kita ini adalah pemimpin. Kita ini lelaki, kita ini pria, kita ini adalah suami. Maka ingatlah, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dipimpinnya. Apabila kita sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada anak istri kita, kepada keluarga kita dari harta-harta yang haram, kita senangi anak istri kita, kita bahagiakan mereka dengan harta yang haram, dengan harta yang syubhat, maka sungguh kita telah menghalalkan anak istri kita untuk memakan bara api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Bukankah Allah telah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wahai saudara, jangan pernah sekali-kali kita berusaha mencari rezeki dengan harta yang haram, dengan cara yang syubhat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah jadikan rezeki kita ini rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, dan Allah senantiasa jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.